Indonesia. Dengan 17.000 lebih pulau yang dimilikinya, tak terpungkiri, kaya akan bentangan laut yang lebih luas daripada daratannya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sadar memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi poros maritim global. Berbekal kekuatan ini, Indonesia semakin bergegas membangun perekonomian berbasis lautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Nusantara. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan sektor maritim dengan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah memanfaatkan kesesuaian ruang laut. Lautan yang melingkupi Nusantara adalah milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah memastikan bahwa akses terhadap penggunaan kesesuaian ruang laut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan berbagai potensi di tanah air. Apakah ruang laut itu? Ruang laut adalah wadah yang meliputi seluruh cakupan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya. Merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kesesuaian ruang laut adalah rencana kegiatan yang telah berizin dengan cakupan dari perairan pesisir, wilayah perairan, hingga wilayah yurisdiksi. Rencana kegiatan ini berpotensi untuk pembangunan berbagai sektor ekonomi berbasis maritim. Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang dalam memberikan kepastian hukum, berusaha, dan investasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang. Kebijakan perizinan ini menjadi alat kendali dalam mewujudkan pembangunan ruang laut yang berkelanjutan. Jadi sesuai mandat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 memberikan amanat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan izin atau dalam hari ini kesesuaian ruang, pemanfaatan ruang laut, baik itu untuk yang berusaha maupun tidak berusaha. Di dalam kita meningkatkan awareness masyarakat, terutama masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir lainnya. Ini peluang gitu ya, peluang dengan adanya tata ruang ini masyarakat pesisir bisa memastikan bahwa mereka punya ruang yang bisa mereka gunakan untuk mencari mata pencaharian utama ya, karena dengan adanya penataan ruang terutama tata ruang laut itu kan sudah memastikan ya ruang-ruang mana yang boleh mereka lakukan penangkapan dan ruang-ruang mana yang mereka tidak boleh. Katakanlah di situ ada alur laut, alurnya ada alur pelayaran, nanti mereka ketabrak dan sebagainya. Untuk turunannya memang ada PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Nah ini penting bagi kami di KKP terutama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bagaimana melakukan memanfaatkan pemanfaatan ruang ini secara efektif. Efektif seperti apa? Kita juga bina masyarakatnya atau SDM-nya, dan kita juga bina kelembagaannya. Jadi saya kira pengelolaan ruang ini memang harus efektif, tapi tetap harus menjaga kelestarian sumber daya dan juga kesehatan laut. Kebijakan kesesuaian ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bisa berjalan sendiri. Dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, baik dari kementerian, lembaga, hingga daerah. Dengan demikian, sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci utama dari pengembangan ini. Salah satu wujud kolaborasinya
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dan mendukung Kementerian Perhubungan. Melalui Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, kedua kementerian ini memulai agenda kerjasama pengelolaan ruang laut berbentuk water aerodrome atau area pelatihan pelandasan seaplane atau pesawat amfibi. Kerjasama ini semula berawal dari amanah yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada BPSDM yang merupakan eselon 1 dari API Banyuwangi. Nah, kami sebagai pelaksana penyiapan SDM ini dibebankan amanah untuk melaksanakan program tentang seaplane. Saya sangat senang sekali bahwa di luar ekspektasi saya untuk program seaplane ini, di samping memang operasionalnya maupun maintenance programnya, ini yang di luar ekspektasi saya sebagai Direktur API Banyuwangi, ini adalah pembuatan atau penyiapan water aerodrome. Sebenarnya water aerodrome ini salah satu persyaratannya adalah perizinan pemakaian lokasi oleh yang berwenang. Dalam hal ini yang berwenang tentunya adalah KKP untuk Teluk Pangpang. Saya kira ini suatu langkah yang maju gitu ya, karena terkait dengan permohonan waktu itu awalnya dari permohonan dari Akademi Penerbang Banyuwangi, Kementerian Perhubungan, itu kan mereka memohonkan lahan perairan ya untuk istilahnya runway di laut ya, bisa take off, bisa landing di perairan laut, dan itu salah satu pilot project untuk mencetak pilot-pilot pesawat yang bisa take off dan landing di perairan laut ya. Ini kalau bagi kami ini suatu challenge ya, peluang ya yang bisa kita create untuk pengembangan lebih lanjut ya, karena dengan adanya ruang laut yang bisa digunakan oleh API ini kan nanti mendorong banyak pilot-pilot ya yang khusus bisa menerbangkan pesawat di perairan. Dan ke depan apabila pulau-pulau kecil ya, kita meningkatkan pembangunan di pulau kecil terutama untuk wisata bahari dan sebagainya. Kan kendala kita saat ini kan keterjangkauan, keterisolasian pulau-pulau kecil dengan dunia lain, dengan daratan ya, sehingga aksesibilitas melalui transportasi laut, melalui pesawat yang bisa landing dengan take off di laut ini akan memudahkan gitu loh, memudahkan bagaimana mengembangkan pulau kecil yang memang juga menjadi tugas KKP ya, sehingga saya kira terkait dengan hal ini kita akan mencoba untuk bisa bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui API khususnya. Yang KKPRL yang kita berikan kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini API adalah sebenarnya konfirmasi saja bahwa mereka melakukan kegiatan memanfaatkan ruang laut. Nah, ini kami sangat apresiasi gitu ya kepada kementerian lembaga terkait gitu ya yang sudah mengakui sebetulnya sesuai dengan undang-undang dan mandat dari PP mengakui bahwa kami dari Direktorat Jenderal PRL ini mempunyai satu kewenangan untuk memberikan konfirmasi tersebut. Nah, hal ini saya kira penting untuk kementerian lembaga yang lain karena pada saat mereka melakukan kegiatan di laut dan sifatnya menetap harus mengusulkan namanya konfirmasi ini. Ini kita perlukan sebetulnya tidak hanya untuk kita mengetahui kegiatan mereka, tapi sebetulnya kegiatan ini berdampak tidak sih gitu ya pada kesehatan lautnya, kondisi lautnya, kemudian juga masyarakat di sekitarnya. Kami sangat support dan ini kaitannya dengan pendidikan. Jadi silakan stakeholders gitu ya, kalau memang ada kegiatan yang memanfaatkan ruang laut daripada nanti kena peringatan lebih baik dari awal mengurus izinnya. Kalau dulu bilangnya izin ya, sebenarnya istilahnya sebenarnya izin tapi ya mungkin lebih firm, lebih enak, lebih ini bahwa ini konfirmasi saja bahwa kami akan melakukan kegiatan A, B, C. Kami di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ini mensupport berbagai aktivitas, dan kami juga terbuka untuk elaborasi atau koordinasi lebih lanjut ya terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan pengelolaan ruang laut. Kita sebenarnya sudah ada regulasi ya terkait dengan hal itu, sudah kita atur ya, terutama di PP 21 tahun 2021 dan juga di Permen turunan, Peraturan Menteri turunan, yaitu Permen 28 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan penataan ruang laut. Dalam Permen 28 tahun 2021 ini ada 4, Mbak. Ada terkait dengan masalah perencanaan, penyusunan tata ruang laut, ya, rencana zonasi dan sebagainya. Kemudian ada terkait masalah pemanfaatan ruang laut, kemudian ada terkait masalah pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan terakhir adalah adanya pembinaan ruang laut. Ya, jadi semuanya digabung jadi satu permen. Dalam kesesuaiannya menjaga Laut Nusantara secara ketat, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk tata cara perizinan yang tertuang melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKK-PRL. Apabila pemohon izin memiliki latar belakang sebagai pelaku usaha, baik perseorangan maupun korporat, pemohon harus mengajukan izinnya melalui Online Single Submission atau OSS. Melalui OSS, pemohon akan mengumpulkan seluruh dokumen terkait. Dalam kurun waktu 20 hari kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memastikan apabila Menteri telah menerbitkan izin. Dan jika izin telah terbit, pemohon akan mendapatkan izinnya melalui OSS. Bentuk perizinan kedua diperuntukkan kepada pemohon yang berlatar belakang instansi, sesama pemerintah atau pemerintah daerah. Sebutannya bukan lagi PKK-PRL, melainkan KKRL atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut. Dalam hal ini, izin pengelolaan ruang laut yang diajukan oleh API Banyuwangi bentuknya adalah KKRL sebagai instansi pemerintah Kementerian Perhubungan. KKRL tidak memerlukan online single submission, tetapi bisa langsung mengajukan permohonannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Cara untuk mengajukan KKRL yaitu melalui SIHANDAL, Sistem Pendaftaran Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, di sihandal.kkp.go.id. KKRL akan langsung diproses selama kurun waktu 14 hari kerja. Dan info lebih lanjut dapat diakses melalui kkp.go.id. Inilah Teluk Pangpang, Banyuwangi, Jawa Timur. Teluk yang menjadi pilihan utama area kegiatan pengelolaan ruang laut untuk water aerodrome, area pelandasan seaplane atau pesawat amfibi. Berbekal izin yang telah diberikan, disinilah API Banyuwangi mencetak pilot-pilot pesawat amfibi yang kompeten dalam rangka mendukung konektivitas maritim di Indonesia. Satu bagian dari persyaratan itu adalah izin pengelolaan ruang laut itu sendiri untuk kita ajukan sebagai persyaratan, salah satu persyaratan keluarnya water aerodrome registrasi. Selanjutnya nanti setelah itu perizinan ini akan diproses oleh Direktorat Bandar Udara untuk diterbitkan sertifikasi atau water aerodrome registrasi. Jadi nanti terregister sesuai dengan aturan yang ada. Kita dari Akademi Bermain Indonesia Banyuwangi itu melakukan survei di 3 lokasi di Banyuwangi. Yang pertama adalah Marina Boom, itu di sekitar Kecamatan Banyuwangi. Yang kedua itu Segara Anakan di Kecamatan Tegal Limo. Dan yang terakhir itu Teluk Pangpang di Muncar dan Tegal Limo. Teluk Pangpang itu sendiri dipilih karena memang dari sisi hasil survei batrimetri dan hidrosonografi itu sangat mendukung untuk kegiatan operasional seaplane itu sendiri. Selain dari ombak, kita juga butuh arah angin dan arus bawah laut yang mencukupi, serta kedalaman dari perairan itu sendiri. Sangat menarik sekali. Memang di samping faktor persyaratan teknis, jadi persyaratan teknis juga luar biasa sekali, dari mulai batrimetri,
dalaman laut, pasang surut, angin dan sebagainya, ini sudah komplit kita masukkan ke ke KP sebagai persyaratan untuk KKRL tersebut. Ternyata yang lebih menarik lagi adalah memang ini sempat disinggung beberapa kali virtual meeting dengan teman-teman KKP, Captain mohon sosialisasi ke masyarakat setempat untuk mengurangi konflik korupsi. Padahal kami sudah siapkan itu. Jadi kurang lebih kita itu sudah melaksanakan sosialisasi ke KUB atau kelompok usaha bersama, itu nelayan-nelayan. Itu kurang lebih di sana itu kurang lebih ada 40 sampai 45. Itu kami sudah lakukan sosialisasi kurang lebih ada 2 bulan sampai 2,5 bulan. Selain itu juga Teluk Pampang kita jadikan area utamanya sebagai water aerodrome Api Pangpang itu sendiri, karena memang pergerakan dari kapal nelayan itu sangat minim di daerah situ. Yang kedua juga setelah kita survei dan melakukan hasil penelitian, kebetulan nelayan-nelayan di sekitar Teluk Pampang itu beroperasi di malam hari. Jadi ketika kita di daylight atau di siang hari ini memang sangat minim pergerakan dari nelayan itu sendiri. API Banyuwangi sebagai satu-satunya akademi bagi para pilot pesawat amfibi di Asia Tenggara menyambut agenda ini dengan mempersiapkan pesawat modifikasi terbarunya untuk digunakan di Teluk Pampang, Banyuwangi. Jadi sebelumnya pesawat ini memang pesawat mainline biasa, dia punya roda awalnya. Nah, setelah kita melakukan modifikasi yang tentunya didukung sama Direktorat Kelayak Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, kita mengkontrak di perusahaan Float Kit, khususnya Wipair namanya. Itu memang dia satu-satunya yang membuat float ini ada rodanya. Nah, jadi ada dua spesifikasi sebenarnya. Ada yang beroda, ada yang full float atau seperti kapal mungkin kalau bisa dilihat. Jadi kalau berdasarkan spesifikasi pesawatnya itu sendiri dengan penambahan float kita dari Wipline 2350 ini, kurang lebih kita membutuhkan sekitar 1000 meter untuk dia take off. Sedangkan untuk landing itu sekitar 300 saja. Karena air, jadi memang daya hambatnya semakin tinggi tentunya, jadi membuat pesawat berhenti lebih cepat. Tetapi untuk take off itu atau lepas landas memang membutuhkan jarak lebih jauh dibandingkan ketika take off di daratan. Di Teluk Pampang itu sendiri kita sebenarnya udah meminta ke Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sekitar 2250 dikali 500 meter. Itu untuk area yang kita kuasain. Kenapa sih sebesar itu, padahal kita butuhnya hanya 1100 kan? Lebih ke area yang kita kuasain untuk menjaga dari macam-macam obstacle atau hambatan yang ada. Tentunya juga lebih mudah kita untuk mengkoordinasikan dengan nelayan-nelayan sekitar atau kapal-kapal sekitar yang akan melintas di situ, sehingga tidak mengganggu pergerakan pesawat ataupun pergerakan dari kapal-kapal mereka juga. Untuk marking sendiri, kita menggunakan floating buoy atau alat pelampung apung. Lucu ya, floating buoy ya. Jadi floating buoy itu sendiri kita sudah berdiskusi baik dari sisi laut. Kebetulan saya sempat diskusi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan juga teman-teman di Perhubungan Laut. Nah, dari laut itu sendiri mereka menyarankan agar kita tidak merusak lingkungan, dan kami kan sistemnya mungkin tidak operational 24 hours gitu ya, 24 jam, jadi kita sistemnya buka tutup lah ibaratnya. Nah, jadi sistemnya nanti kita menaruh buoy itu menggunakan jangkar sebelum operasi dan melakukan inspeksi sepanjang area operasional itu sendiri. Baru setelah selesai operasi pesawat take off lagi menuju Bandara Banyuwangi, semua floating buoy itu akan diangkat kembali oleh tim dari Api Pangpang itu sendiri. Jadi setelah kita pakai, nanti kita akan cabut lagi buoy-buoy tadi. Nah, kembali lagi nelayan bisa masuk seperti biasanya. Kalau toh nanti pada saat kita pakai, ini juga sama, kita memberdayakan beberapa masyarakat pedesaan sana untuk kita didik juga sebagai personil sebagai persyaratan aerodrome manual untuk melaksanakan inspeksi water aerodrome sebelum kita pakai. Layaknya Mutiara, masyarakat pesisir laut menjadi aset utama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan memberdayakan masyarakat pesisir,
berarti mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia dalam rangka mengembangkan ekosistem setempat yang berkelanjutan. Jadi waktu proses permohonan dari pihak API ke KKP, kita waktu itu meminta kepada API agar perlu dilakukan sosialisasi atau koordinasi dengan masyarakat setempat, terutama nelayan, pembudidaya dan sekitarnya. Dengan adanya water aerodrome ini, yaitu nanti mencetak pilot-pilot untuk penerbang pesawat yang bisa landing di air atau seaplane, ini juga bisa membantu kami di dalam bagaimana meningkatkan keterjangkauan aksesibilitas menuju ke Pulau Kecil. Jadi kita hire beberapa warga setempat untuk melaksanakan inspeksi water aerodrome tersebut pada saat kita akan pakai dan pemasangannya. Sambil pada saat itu, Mbak, nanti ada yang mengeskort di sana. Jadi tetap aja yang nunggu. Ini kita memberdayakan penduduk di sana setelah kita melakukan, kita berikan pendidikan atau training apa-apa yang perlu dilakukan pada saat kita mau melaksanakan atau pemakaian water aerodrome sana. Jadi kemarin itu ada cerita lucu, malah ini sebenarnya dari masyarakat setempat. Jadi di situ ada harapan tersendiri malah dari masyarakat nih, Pak, di sana itu sebenarnya banyak sekali yang melakukan pencarian ikan di luar aturan, pakai jaring-jaring yang di luar aturan. Moga-moga dengan adanya ini ikut membantu melaksanakan patroli perairan sehingga mengurangi pola-pola penjaringan ikan di luar aturan yang ada. Jadi secara tak langsung kita ikut membantu melakukan patroli udara pada saat mereka itu mencari menggunakan tata cara jaring-jaring yang di luar aturan. Dengan semangat bangsa maritim yang besar, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen terus berkarya tanpa gentar di lautan Indonesia. Apalagi jika kita membicarakan tentang fungsi ruang laut yang begitu luas terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kalau kita bicara penggunaan ruang, sebetulnya hanya kolom air. Ruang ya, mulai dari permukaan sampai ke bawah, sampai ke dasar laut. Tetapi sebetulnya di dalam Direktorat Jenderal Penggunaan Ruang ini mengandung makna, mengandung mandat kita juga mengelola pesisir, kita juga mengelola pulau-pulau kecil. Yang ini penting bagi kita, kenapa Pak Menteri sampaikan Panglima, karena pesisir sepanjang nomor 2 di dunia ini, 81.000 km ini adalah kewenangan dari KKP. Pulau-pulau kecil sebanyak 17.504 itu juga kewenangan dari KKP. Berdasar dengan adanya negara kita ini kepulauan yang 17.000 lebih pulau, ini tentunya sesuai dan sejalan dengan program pemerintah untuk memajukan pariwisata perairan. Ini kami sebagai penyiap SDM atau tusi kami untuk menyiapkan SDM ini tentunya sangat bersinergi. Ini harapannya dengan adanya program Siplin yang akan berjalan di tahun 2022, kita akan memulai diklatnya. Ini SDM yang punya pilot yang punya kualifikasi C-class rating, ini kita bisa siapkan dari API Banyuwangi. Dan moga-moga tantangan ini disambut oleh operator penerbangan untuk membuka operator sebagai Seaplane operator, sehingga kita bisa seperti gayung bersambut dan secara langsung nanti akan berimbas untuk memajukan wisata-wisata perairan yang ada di Indonesia. Itu jadi harapan. Ini sebagai API Banyuwangi tentunya kami sangat senang apabila tumbuhnya air operator ship operator ini, Seaplane operator, itu akan menambah gairah sehingga kita bisa lebih berkinerja kembali untuk menghasilkan SDM yang kita maksudkan tersebut. Antar kepulauan kita sekarang masih menggunakan kapal kan. Sayang sekali sebenarnya kalau bisa ditingkatkan lagi. Tentunya dengan adanya demand pasti pilot-pilot seaplane juga semakin dibutuhkan di Indonesia. Dan sekarang ini masih ya mungkin yang berpengalaman tuh masih pilot-pilot dari luar negeri kan tentunya. Sayang dong kita punya fasilitas, punya manpower, kalau nggak bisa mendongkrak dari sisi SDM seaplane pilot Indonesia sendiri untuk mengakomodir proyek besar ini, harapannya ya pastinya bisa mempercantik lah yang ada di Indonesia ini. Sayang Raja Ampat, Labuan Bajo masih
gapai sama kapal 4 jam, dengan seaplane paling cuma sejam paling lama. Kami dipercaya sebagai ujung tombak maritim di Indonesia. Dengan demikian, keselamatan laut akan selamanya menjadi tanggung jawab kami. Kami berpegang teguh untuk tidak menelantarkan sejengkal pun lahan dan ruang laut Nusantara demi bangsa Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan siap menjaga sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan lestari. Tak hanya di zaman ini, tapi juga di zaman